Sobat Satu, kembali lagi di tim Jurnalistik Semanwa. Nah, kali ini kita kembali podcast lagi nih. Kira-kira kita podcast sama siapa ya? Nah, kali ini kita kedatangan tamu dari salah satu duta siswa Indonesia. Dengan siapa, Kak? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gilang Panji Setiawan. Saat ini saya merupakan salah satu siswa dari SMA Negeri 1 Wadas Lintang dan sekarang menjabat sebagai Duta Siswa Indonesia Penggiat Bahasa Utama tahun 2025. Mungkin dari beberapa kalian belum tahu apa itu Duta Siswa Indonesia. Kira-kira boleh dijelasin nggak sih, Kak? Nah, jadi Duta Siswa itu merupakan wadah atau perkumpulan bagi anak-anak muda di Indonesia atau siswa-siswa yang ada di Indonesia untuk menyalurkan bakat dan kreativitasnya agar bisa berguna bagi masyarakat, siswa atau teman-teman yang lainnya yang ada di Indonesia. Jadi Duta Siswa Indonesia itu tidak hanya dalam sarana pendidikan saja, tetapi non pendidikan juga bisa, seperti kita melakukan bantuan terhadap masyarakat, kita menyalurkan pendidikan bagi anak-anak yang tertinggal atau yang masih belum sekolah gitu. Oh, jadi gitu ya, Kak. Ngomong-ngomong, mulai seleksi dari kapan sih, Kak? Oke, jadi untuk seleksinya itu kita dimulai pada bulan Agustus tahun 2024 lalu. Nah, pada saat seleksi tersebut kita terbagi menjadi beberapa seleksi yang sangat-sangat panjang, mulai dari tes tertulis, tes bakat dan minat, tes potensi, tes publik, dan tes lain-lainnya. Sehingga pada tanggal 2 Januari 2025 kita melaksanakan yaitu pengumuman dari adanya Duta Siswa Indonesia tahun 2025. Nah, untuk pengumumannya kira-kira kapan nih, Kak? Oke, jadi untuk pengumumannya tersebut kita baru dapat kabar dari Duta Siswa Indonesia itu pada tanggal 2 Januari 2025. Dan itu pengumumannya itu di-share di Instagram Duta Siswa Indonesia atau juga di grup WhatsApp-nya begitu. Grup WhatsApp karantina Duta Siswa Indonesia tahun 2025. Oke. Terus lokasi kegiatannya di mana sih, Kak, kalau boleh tahu? Oke, jadi untuk kegiatannya itu kita mulai dari tanggal 23 sampai 27 Januari 2025 yang bertempat di Medan, Sumatera Utara. Nah, di Medan tersebut kita ada di beberapa tempat nih, kayak misal di kantor Gubernur Sumatera Utara, di Hotel Radisson Medan, di Tea Garden, dan lain-lain. Nah, itu kita setiap hari itu pasti kita berpindah-pindah tempat begitu. Dan ada sesekali kita itu ada di tempat DPRD Kabupaten Provinsi Sumatera Utara begitu. Wah, jauh banget ya berarti ya, Kak, sampai ke Medan gitu ya. Betul sekali, sangat jauh sekali dari Pulau Jawa. Jadi kita itu beda pulau begitu. Nah, Kak, kira-kira pesertanya itu dari mana aja sih, Kak? Oke, jadi untuk pesertanya itu dari Duta Siswa sendiri itu kurang lebih ada 128 dan itu tersebar dari seluruh Indonesia. Ada yang dari Aceh, ada yang dari NTB, NTT, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan lain sebagainya yang ada di provinsi seluruh Indonesia. Dan kebetulan dari Jawa Tengah itu kita terdapat 8 peserta dan salah satunya adalah saya sendiri begitu. Nah, terus apa sih alasannya, Kak, ikut Duta Siswa Indonesia? Oke, jadi alasan saya ikut Duta Siswa Indonesia itu karena saya mempunyai beberapa alasan. Yang satunya pada saat itu saya menyadari bahwa di sekitaran saya itu banyak sekali sekolah-sekolah yang tertinggal dan juga lingkungan yang kumuh. Sehingga pada saat itu juga saya berpikir bahwasanya saya mengikuti Duta Siswa Indonesia itu untuk untuk memperbaiki kualitas sekolah yang ada di sekitaran saya dan juga untuk menjaga lingkungan yang ada di sekitar saya agar tidak tercemar begitu. Jadi saya melakukan beberapa hal atau melakukan beberapa program yang tentunya sangat bermanfaat bagi pendidikan, bagi sosial, dan juga lingkungan yang ada di sekitar saya begitu. Jadi itulah alasan saya kenapa ikut Duta Siswa Indonesia 2025 agar untuk menjadi bermanfaat bagi orang lain begitu. Ceritain dong, Kak, proses awal Kak Gilang ikut Duta Siswa Indonesia. Pasti kan ada lika-likunya kan? Ya, nah, jadi proses awalnya itu saya pasti banyak sekali tantangan dan hambatan. Seperti pada awalnya pada saat pendaftaran. Pendaftaran itu kita harus mempersiapkan segala berkas yang ada dan itu sangat-sangat susah dan itu kita membutuhkan waktu yang khusus lah untuk mempersiapkan dokumen-dokumen tersebut. Nah, pada saat tahap awal seleksi juga sangat repot, seperti kayak kita harus membuat video minat dan bakat, kita harus melakukan tes publik tentang memaparkan visi dan misi kita untuk ikut Duta Siswa Indonesia, dan juga yang terakhir adalah tes publik yang dimana kita harus bisa mendapatkan voting atau suara dari seluruh rakyat di Indonesia sebanyak-banyaknya begitu.
Dan alhamdulillahnya berkat hasil dari kerja keras saya, akhirnya saya terpilih untuk menjadi grand finalis Duta Siswa Indonesia tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari kemarin gitu kan. Emang ribet ya Kak, Iya. tapi bikin seneng ya Iya akhirnya betul. ya. Akhirnya itu kita harus percaya bahwa proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Segala sesuatu kalau kita niat, pasti kita akan mendapatkan hasil tersebut. Kalau kita niat, kalau kita berusaha, pasti kita akan mendapatkan hasil yang sesuai kita inginkan. Dan jangan lupa, usaha dan juga doa itu harus dibarengi. Restu orang tua juga jangan lupa gitu. Nah, gimana sih cara dapat restu dari orang tua? Oke, jadi pertama pada saat awal dari pengumuman dari grand finalis Duta Siswa Indonesia itu kan itu dikasih dokumen tuh di HP. Nah itu saya kirim ke WhatsApp ayah saya. Nah itu langsung dong ayah saya kayak wah ini kamu lulus apa nih, lolos apa? Nah saya langsung bilang wah ini Pak saya lolos Duta Siswa Indonesia gitu. Oh bagus terus gimana ya? Saya tanggal 23 Januari besok saya itu akan ke Medan. Nah awalnya itu orang tua berpikir-pikir karena Medan itu jauh ya. Kita kan ada di Pulau Jawa dan itu kita langsung ke Pulau Sumatera. Nah itu pasti jauh dan mungkin ini baru pertama kalinya saya itu keluar Pulau Jawa begitu. Jadi orang tua itu masih takut, masih berpikir-pikir kalau takut anaknya itu kenapa-kenapa. Tapi saya selalu meyakinkan ke orang tua saya bahwa saya akan baik-baik saja di sana. Saya pasti akan menjaga diri sebaik mungkin dan juga karena di sana banyak temannya. Jadi kita merasa aman aja gitu. Gitu. Iya. Kalau dari sekolah nih Kak, gimana sih dapat restu dari sekolah? Nah, sama seperti kayak tadi saya ke orang tua, itu saya mengirimkan sebuah file ke kesiswaan gitu. Nah, di kesiswaan itu akhirnya mendapatkan izin dan juga alhamdulillahnya saya juga dibantu sekolah dalam mencari sponsor seperti kita mendapatkan surat rekomendasi, surat tugas dan juga surat pengantar untuk salah satu cara mendapatkan kita sponsor di Wonosobo begitu. Nah, terus perasaannya Kak Gilang nih setelah menjadi Duta Siswa Indonesia itu gimana sih? Seneng, bahagia atau gimana? Oke. Jadi saya merasa itu sangat bangga sekali karena apa? Saya bisa mewakili Provinsi Jawa Tengah dan juga mewakili sekolah kita untuk berada di ajang nasional begitu. Jadi selain kita untuk mencari nama, tapi kita juga gimana ya? Kita itu branding sekolah kita itu jadi naik menjadi di kancah nasional gitu. Dan tentunya salah satunya kita ingin membanggakan orang tua. Nah maka dari itu setelah saya lolos jadi Duta Siswa itu wah rasanya seneng banget karena saya bisa menjadi salah satu role model dan juga katalisator bagi siswa-siswa ataupun masyarakat yang ada di sekitar saya. Dan tentunya saya nggak akan lupa bahwa setelah saya menjadi Duta Siswa Indonesia itu saya itu mempunyai banyak tanggung jawab, pasti mempunyai banyak sekali program-program yang harus saya lakukan agar dapat bermanfaat bagi orang lain begitu. Keren sih ya kayak. Gimana nih kesannya Kak Gilang selama mengikuti Duta Siswa Indonesia? Jadi kesan saya itu selama kegiatan selama 5 hari itu di Medan itu rasanya sangat senang sekali karena apa? Kita bisa bertemu sama teman-teman gitu, teman-teman se-Indonesia. Jadi di sana saya bisa berkenalan dengan anak-anak selain di luar Pulau Jawa. Kita bisa mengenal dari budaya lain, kita bisa mengenal budaya lain, adat lain dan lain-lain. Jadi kesannya itu pokoknya senang banget lah kita bisa berkenalan, tapi ya ada rasa sedihnya juga gitu pas lagi hari terakhir. Kenapa? Kita ngerasa itu sudah kayak keluarga tetapi tiba-tiba itu harus dipisah ke beda pulau lagi, beda provinsi lagi dan itu rasanya nggak enak lah gitu. Jadi ngerasa sedih banget. Baru dekat berapa hari gitu langsung pada pisah ya, jadinya rasanya sedih banget. Kita kayak kenangannya itu masih kurang gitu. Jadi kita masih ya gitulah gitu lah. Terus suasana di sana kayak apa sih Kak Gilang? Oke, jadi suasananya di sana itu yang satu panas. Nah, karena dari panas tersebut mungkin tubuh saya itu butuh beradaptasi sehingga saya itu lagi sakit, flu dan batuk. Jadi itu mungkin karena badan saya beradaptasi dan juga tentunya di sana itu ramai banget. Karena apa? Banyak teman-teman saya di sana, ada 128 lebih. Wow. Ya, jadi di sana itu sangat ramai di hotel. Jadi setiap malam itu kita pasti berkumpul di satu tempat dan itu kita kayak makan-makan, bercanda-bercanda dan sempatlah kita itu kayak usil gitulah di kamar orang, kayak kita naik ke lift
liftnya pegawai, kita naik ke lantai 4 dan lain-lain. Itu kita punya banyak sekali lah, kayak suasana yang humor, suasana sedih ada, suasana senangnya ada, dan suasana yang mungkin kayak kita jadi ngerasa capek, ngerasa pusing, malas, itu pasti ada. Karena tapi walaupun begitu kita juga pasti menikmati suasana tersebut gitu loh, gitu. Iya, ya. Boleh dong Kak kasih pesan-pesan buat yang lagi nonton nih. Oke, jadi pesan saya untuk kepada seluruh penonton yang ada di video, tetap semangat jalani harinya, tetap berusaha semaksimal mungkin kalian. Percaya, usaha pasti tidak akan mengkhianati hasil. Apapun yang kalian lakukan pasti akan menjadi sebuah manfaat bagi diri kalian sendiri. Mau itu baik, mau itu buruk, pasti akan ada konsekuensi di dalam diri kita. Jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain, jangan hanya memanfaatkan orang lain, tetapi kita juga harus bermanfaat bagi orang lain. Cari pengalaman sebanyak-banyaknya, karena pengalaman merupakan guru berharga dalam hidup kita, gitu ya. Gitu. Ketiga, yo. Oke, terima kasih ya untuk Kak Gilang waktunya. Sama-sama. Dan untuk kalian, kira-kira siapa ya yang akan datang di podcast jurnalistik Semanwa? Tantang tontang ting tang ting ting. Ya. Oke Kak Gilang, makasih atas waktunya. Sama-sama. Nah, untuk kalian jangan lupa pantengin akun IG Jurnalistik Semanwa dan jangan lupa pantengin juga di sosmed sekolah kita yaitu Semanwa 1. Ada di deskripsi ya.